Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Dinding penahan penampungan air ambrol hingga menimpa 24 santri Pondok Pesantren Modern Gontor 5 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. 4 santri meninggal dunia dan sempat terjebak di bawah reruntuhan hingga akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Dinding penahan penampung air atau talut di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang ambrol. Dinding tembok setinggi 4 meter yang ambrol itu menimpa 24 santri Pondok Pesantren Modern Gontor 5. Insiden terjadi pukul setengah 11 siang ketika para santri sedang antri untuk mandi mempersiapkan sholat Jumat. 20 santri yang tertimpa dinding menderita luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, sedangkan 4 santri lainnya meninggal dunia dan sempat terjebak di bawah reruntuhan hingga akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Kita sedang mandi di dalam kamar mandi, ada yang antri, jadi posisinya kolam itu ada di sebelah kamar mandi. Jadi ada asrama, belakangnya kamar mandi, belakangnya kolam penampungan air itu, dan disitulah kejadian. Jadi mereka tertimpa tembok kolam penampungan air itu. Penyebab ambrolnya dinding penahan penampung air hingga saat ini masih diselidiki aparat kepolisian. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai ambrolnya dinding penahan penampungan air di Ponpes Modern Gontor 5, Magelang, Jawa Tengah, kita terhubung dengan Kepala Kantor SAR Jawa Tengah, Bapak Budiono. Selamat malam, Pak Budiono. Selamat malam, Mbak Laura. Baik, Pak, apakah sudah diketahui apa penyebab ambrolnya dinding penahan penampungan air tersebut, Pak? Ya, mungkin perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan proses evakuasi pada hingga pukul 21:24 ini tim SAR gabungan Basarnas beserta tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi dengan rincian bahwa seluruh korban berjumlah 29 orang hingga malam hari ini data yang kami terima, kemudian 26 orang selamat, 3 orang telah terevakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang lagi masih proses evakuasi. Kemudian untuk penyebab tandon tersebut nanti mungkin secara teknis instansi lain yang akan menjelaskan terkait dengan kekuatan ataupun kondisi dari tandon tersebut. Kami akan menyampaikan terkait dengan proses evakuasi bersama tim SAR gabungan hingga malam ini masih berlangsung. Baik, ini proses evakuasi masih berlangsung. Tadi dimulai dari pukul berapa, Pak? Dan apa yang menjadi kendala saat ini? Ya, kami menerima informasi pada pukul 11:20 dan kejadiannya pada pukul 10:45. Dan kami jam pukul 11:30 sudah sampai di lokasi bersama tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian ataupun evakuasi. Demikian, Mbak. Baik, apakah sudah dilakukan pengecekan ulang atau akan dilakukan pengecekan ulang bangunan pesantren untuk memastikan tidak ada risiko susulan, Pak Budiono? Ya, kami memang dalam melaksanakan proses evakuasi perlu kehati-hatian karena beton tersebut masih labil dan masih mudah bergerak sehingga kami menggunakan peralatan dan teknik untuk mengantisipasi apabila terjadi pergerakan beton tersebut sehingga kami tim evakuasi sangat berhati-hati. Demikian, Mbak. Baik, kami juga mendengar tadi Anda sebutkan ada 1 korban yang saat ini masih sedang dilakukan proses evakuasi. Apakah ada kemungkinan korban tersebut selamat, Pak Budiono? Ya, kalau kemungkinan bisa saja, tapi nanti kami tunggu saja. Mudah-mudahan kita doakan saja secepatnya korban 1 lagi dapat terevakuasi, Mbak. Baik, untuk kondisi korban yang saat ini dirawat seperti apa, Pak, kondisinya? Ya, itu bervariasi. Ada yang sudah bisa pulang dan masih ada yang di rumah sakit, seperti ada yang kakinya
luka ataupun badannya juga memar-memar gitu ya. Jadi bervariasi, di bagian masih ada di rumah sakit. Baik, kemudian ini sebelum kejadian, apakah terlihat ada tanda-tanda keretakan atau potensi keretakan yang terlihat, Pak? Ya, kalau menurut informasi sih, katanya ada kebocoran sedikit ya, netes-netes seperti itu. Mungkin itu adalah tanda-tanda eh, tanda-tanda robohnya mungkin seperti itu ya. Tapi mungkin lebih jelasnya yang pihak pondok bisa nanti menjelaskan barangkali yang setiap hari bisa menyaksikan. Baik, kemudian ada berapa personel yang dikerahkan, Pak, dan berkoordinasi dengan siapa saja? Ya, kami Basarnas beserta tim SAR gabungan kami menurunkan dari unit siaga SAR atau unit siaga Basarnas yang ada di Borobudur, kemudian dari dari kantor SAR Semarang, dari Yogyakarta, Basarnas kami bersinergi dengan potensi SAR, TNI Polri, kemudian juga relawan, IOP dan Pemda setempat bersinergi untuk melakukan pencarian hingga malam hari ini, Mbak. Baik, kemudian mungkin boleh sedikit Pak, apa saran atau rekomendasi dari SAR kepada masyarakat supaya kejadian ini tidak berulang, Pak Budiono? Ya, kami dari Basarnas tentunya tidak menginginkan hal ini terjadi kembali ya. Jadi mungkin dalam membangun sesuatu bangunan itu harus konstruksi terus betul-betul memenuhi persyaratan teknis lah sehingga tidak terjadi apa yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Pak Budiono atas informasi Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat bertugas kembali, Pak. Terima kasih kembali. Selamat malam.